Di puncak Gunung Yusan, terdapat Akademi Kekaisaran. Para pejabat Akademi Kekaisaran, pendeta, dan sekretaris Imperial Chollege semuanya hadir, wajah mereka berbinar-binar karena ketidakpastian. Sesekali, laporan datang dari luar, dan ekspresi mereka semakin buruk setelah mendengar setiap berita. Hanya patriark muda, yang duduk di singgasana sang bijak, yang tetap tenang dan kalem, tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Pada saat ini, berita datang satu demi satu dari luar, laporkan kepada imam besar, Guru Tao telah mengalahkan pangeran kedua. Daozi mengalahkan pangeran Jiwyin dari Nanping. Daozi mengalahkan putri Duo-Duo, Raja Siping. Ling Siji dari Tianche Mansion juga dikalahkan. Lin Qiuhe terluka oleh Daozi. Setelah sekian lama, akhirnya tak seorang pun datang untuk melaporkan berita, tetapi wajah semua orang tampak muram. Tak seorang pun datang untuk melaporkan berita, yang berarti tak ada lagi cendekiawan Taixue yang menantang Lin Xuan Daozi. Para cendekiawan Taixue sudah putus asa dengan Daozi muda ini dan hanya bisa menyaksikannya menghalangi pintu. Seorang siswa senior Akademi Kekaisaran mengerutkan kening dan berkata, Akademi Kekaisaran kita telah berdiri selama bertahun-tahun, dan telah melahirkan banyak sekali guru yang menjadi pilar negara. Mungkinkah kita tidak bisa memilih seseorang yang dapat menyaingi Daozi? Seorang anggota Akademi Kekaisaran menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, memang ada. Selama bertahun-tahun, selalu ada 3 atau 5 orang jenius yang tidak kalah berbakat dari para murid Tao. Namun, orang-orang ini bukan lagi cendekiawan. Mereka meninggalkan Akademi Kekaisaran dan menjadi pejabat di istana. Akademi Kekaisaran kita berbeda dari sekte-sekte bela diri ini. Tidak ada yang namanya meninggalkan sekte bela diri, tetapi begitu kau meninggalkan Akademi Kekaisaran kita, kau bukan lagi seorang cendekiawan. Semua orang mengembuskan napas panjang, dan Taois Ling Yun mendesah, bukankah sebaiknya kita biarkan Taois ini saja yang menghalangi pintu? Bukankah itu terlalu pengecut? Semua orang terdiam. Tiba-tiba, Master Zen Faking dari Balai Qingyang berkata, laporkan masalah ini kepada Master Kekaisaran sesegera mungkin dan suruh murid-muridnya datang. Mungkin mereka bisa mengalahkan Daozi. Biksu Agung, murid-murid guru Kekaisaran bukanlah cendekiawan Kekaisaranku. Sekalipun mereka mengalahkan murid-murid Tao, bisakah mereka tetap meyakinkan sekte Tao? Pada saat ini, sebuah kapal perlahan berlabuh di puncak Gunung Yusan. Beberapa pemuda turun dari perahu pembangun dan langsung menuju Akademi Kekaisaran. Pemimpinnya membungkuk dan berkata, guru-guru, kami adalah murid-murid guru Kekaisaran. Beliau mendengar bahwa murid-murid Tao datang untuk membuat masalah, jadi beliau memerintahkan kami untuk datang. Para pendeta kepala, Akademi Kekaisaran, dan para pengawas sekretaris di aula saling bertukar pandang, lalu semua memandang ke arah leluhur muda itu. Seorang pengawas sekretaris berkata dengan suara berat, Pendeta Agung, murid-murid Master Kekaisaran bukanlah cendekiawan Akademi Kekaisaran kita. Apakah mereka dapat mewakili Akademi Kekaisaran kita dalam pertempuran adalah urusan Pendeta Agung. Bashan Jijiu, dengan janggut lebatnya, tiba-tiba menggebrak meja dan berteriak protes, omong kosong. Bagaimana jika murid-murid Master Kekaisaran mengalahkan murid-murid Tao? Murid-murid Master Kekaisaran dididik sesuai adat istiadat lama dan diajar oleh Master Kekaisaran saja. Mereka tidak berbeda dengan murid-murid yang dididik oleh sekte-sekte itu. Jika masalah ini sampai ke telinga sekte Tao, mereka pasti akan memberontak. Jika sekte Tao memberontak, semua sekte yang saleh di dunia akan memberontak. Siapa di antara kita yang akan bertanggung jawab atas kejahatan ini? Siapa yang sanggup menanggungnya? Sekretaris itu berkata dengan marah, Anda adalah imam kepala, Anda benar, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Mendengar jawaban para murid, Master Kekaisaran Yan Kang sedikit terkejut. Apa rencana rubah tua ini? Dia menerimamu sebagai cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Itu hanya masalah menempelkan segel kekaisaran. Dan dia benar-benar harus memaksaku pergi. Seorang murid berkata, maksud imam besar adalah bahwa sekte Tao hanya mengakui prinsip-prinsip yang keras kepala. Jika mereka tahu kami murid guru, mereka pasti tidak akan mengakui kami dan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberontak. Sang Master Kekaisaran tertawa dan berkata, para Taois memang keras kepala. Aku pernah bertemu dengan Master Dao di masa mudaku,
dan dia memang memiliki sifat keras kepala yang sama, selalu berpegang teguh pada prinsipnya sendiri. Baiklah, aku akan pergi ke sana dan meminta Raja Racun Kecil untuk datang. Ketika Fu Yuanxing tiba, Kaisar memberinya belati dan berkata, kau telah melihat luka-lukaku. Sekarang, buatlah replika luka-luka itu di tubuhku dan buatlah terlihat lebih realistis. Fu Yuanxing terkejut dan menggores dadanya dengan belati, membuat tubuh Master Yan Kang berlumuran darah. Kemudian, ia menggunakan darah tersebut sebagai cat agar lukanya tampak lebih nyata. Biarkan lukanya berbau amis, kata Master Kekaisaran Yan Kang dengan mata berbinar. Fu Yuanxing menaburkan sedikit bubuk pada lukanya, dan lukanya menjadi sedikit mencurigakan, tetapi tidak serius. Tuan Kekaisaran Yan Kang berkata, taburkan lebih banyak rempah di atasnya. Fu Yuanxing menaburkan rempah-rempah sesuai petunjuk untuk menutupi bau amis dengan aromanya. Tuan Yan Kang berganti pakaian, berpikir sejenak, lalu memerintahkan seseorang untuk membawakan pemerah pipi dan bedak, lalu memerintahkan seorang pelayan untuk mengoleskan warna merah yang tidak sedap di pipinya. Setelah menyelesaikan semua ini, Guru Kekaisaran Yan Kang tersenyum dan berkata, sekarang kita bisa menyembunyikan ini dari para pemberontak, kan? Fu Yuanxing tertawa dan berkata, maksudmu, ada pemberontak di Akademi Kekaisaran. Kalau begitu, Tuan Kekaisaran sebaiknya membawa beberapa ahli bersamanya, agar tidak terlihat kurang percaya diri. Akademi Tai sangat besar, wajar saja jika ada beberapa pengkhianat yang bersembunyi di dalamnya. Guru Kekaisaran Yan Kang mengerti maksudnya dan berkata, tapi ini ibu kota. Siapa yang berani membunuhku di sini? Akademi Kekaisaran, jumlah ahli di sana lebih banyak daripada di istana. Tidak perlu membawa lebih banyak ahli lagi. Ikutlah denganku, jangan sampai Ibu Suri memanfaatkan situasi ini dan masuk untuk membunuhmu. Fu Yuanxing menghela napas lega. Niat awalnya adalah berharap Tuan Yan Kang akan membawanya bersamanya untuk mencegah Ibu Suri mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Di Akademi Taixue, suara lonceng tiba-tiba terdengar, menyebar ke seluruh gunung. Ketika para cendekiawan Imperial Chollege yang menjaga gerbang gunung mendengar lonceng, mereka segera naik ke gunung. Qin Mu bingung. Ling Yuxiu berkata, ini lonceng yang memanggil para cendekiawan Imperial Chollege untuk berkumpul. Ketika kalian mendengar lonceng, kalian harus berkumpul di depan aula Imperial Chollege. Pendeta kepala mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Wei Yong bertanya dengan cemas, mungkinkah mereka membubarkan Akademi Tai karena mereka tidak dapat mengalahkan Taois ini? Banyak cendekiawan melotot ke arahnya, dan Wei Yong segera menundukkan kepalanya. Sesampainya di puncak gunung, kami melihat bagian depan Imperial Chollege sudah penuh sesak. Para pangeran, bangsawan, rakyat jelata, dan cendekiawan semuanya berkumpul di sana. Tak lama kemudian, semua orang telah tiba. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, Tuan Nasional, silakan masuk. Guru Kekaisaran Yan Kang muncul di depan Akademi Kekaisaran dan berkata sambil tersenyum, Pendeta Agung, kalau begitu aku telah melampaui batas. Fu Yuanxing mengikutinya dari belakang, melihat sekeliling, dan sedikit mengernyit, yang mana adik laki-lakiku. Qin Mu mengeluarkan racun 1000 mesin dari tubuh Ibu Suri, dan ia melihat sosok Qin Mu melalui mata serangga. Terlalu banyak orang di sana, dan ia tidak dapat menemukan lokasi Qin Mu untuk sementara waktu. Leluhur muda itu tersenyum dan berkata, dulu Anda sering datang ke sini untuk mengajar para cendekiawan di Imperial Chollege, tetapi Anda belum pernah datang lagi selama beberapa tahun terakhir. Ini bukan pelanggaran wewenang. Silakan. Guru Kekaisaran Yan Kang berjalan menaiki tangga, melihat sekeliling, dan berkata, kebaikan imam besar terlalu besar untuk ditolak. Hari ini saya akan memulai ceramah pedang, yang hanya akan berlangsung 2 hari. Saya tidak akan membahas hal lain. Basyan Jijiu bergumam lirih, bukankah sudah 3 hari? Leluhur muda itu meliriknya dan berkata, Sekte Dao menghalangi gerbang Akademi Kekaisaran kita hanya selama 3 hari, dan setengah hari sudah berlalu. Jika guru nasional mengatakan 3 hari, kesempatan itu akan hilang. Basyan Jiji menghela napas, guru kekaisaran akhirnya tiba untuk memberikan ceramah, dan beliau bahkan tidak bisa melanjutkannya selama 2 hari lagi. Sayang sekali, guru kekaisaran yang memberikan ceramahnya sendiri itu seperti Tathagata yang berkhotbah di kuil Leiyin Agung, guru Tao yang mengajarkan Dharma,
atau pemimpin sekte iblis surgawi yang memberikan pencerahan. Seberapa langkahkah itu? Guru Kekaisaran Yan Kang melangkah perlahan menuruni tangga dan berkata dengan santai, apa itu pedang? Bisakah pedang didefinisikan atau dikategorikan? Saya sangat tidak setuju. Ada yang bilang ada ribuan teknik pedang, sementara yang lain bilang hanya ada 14, menusuk, memetik, awan, menebas, memotong, mengetuk, meruntuhkan, menggantung, mengangkat, menyeka, menyapu, menangkis, mencegat, dan membentuk bunga. Sungguh keliru. Ketika ia turun, para cendekiawan di bawahnya merasakan tekanan, seolah-olah sebuah pedang yang sangat tajam menggantung tinggi di atas kepala mereka, siap menebas mereka. Momentum yang tak tertandingi itu seakan mencabik-cabik tubuh, jiwa, kesadaran, dan bahkan jiwa mereka. Jika pedang itu tetap, ia bukan lagi Tao. Tao itu tak terbatas, bagaimana mungkin ia hanya memiliki 14 jurus? Ia melangkah selangkah demi selangkah, tekanan semakin kuat, tetapi suaranya tetap tenang. Tiba-tiba, kata-katanya bagaikan pedang tajam yang menusuk gendang telinga semua orang. Pedang, mengapa tak bisa suara? Mengapa tak bisa cahaya? Mengapa tak bisa warna? Mengapa tak bisa vitalitas? Mengapa tak bisa tatapan? Matanya menyapu wajah para cendekiawan di bawahnya. Banyak dari mereka tak kuasa menahan diri untuk menghunus pedang dan memegangnya secara horizontal untuk menangkis, tetapi mereka tak mampu menangkis apapun dan begitu ketakutan hingga berkeringat dingin. Master Kekaisaran Yan Kang tersenyum dan berkata, jadi, sepertinya pedang itu hanya memiliki 14 gerakan. Qin Mu berkeringat di dahinya, dan baru saat itulah dia menyadari betapa hebatnya Master Yan Kang, di luar 14 gaya pedang dasar. Prestasi yang luar biasa, pantas saja dia menjadi orang nomor satu di bawah Tuhan. Qin Mu dipenuhi kekaguman di hatinya. Pemikiran Master Yan Kang terlalu maju. Atau mungkin tidak bisa dikatakan maju, tetapi dia mendorong zaman ke depan, mendorong kekuatan supernatural dan Taoisme ke depan, dan mendorong orang-orang di era ini ke depan. Jadi, berdasarkan 14 teknik pedang dasar, saya telah mengembangkan beberapa teknik lagi. Dalam 2 hari ke depan, saya akan mengajarkan teknik pedang paling dasar ini. Saya tidak akan mengajarkan teknik pedang lainnya. Guru Kekaisaran Yan Kang berhenti, senyum di wajahnya menghilang saat ia tampak serius. Tapi sebelum itu, aku ingin kau melupakan bentuk pedang itu. Pedang itu bisa berupa cahaya, suara, warna, atau bahkan tampilan, jadi tidak perlu bentuk yang tetap. Pedang itu bisa panjang atau pendek, keras atau lunak, dan bisa menyerang dari sudut manapun. Setelah kau bisa melupakan bentuk pedang itu, kau bisa mempelajari ilmu pedangku. Jurus pertama ilmu pedangku adalah jalan memutar. Dia menggerakkan ujung jarinya, dan tiba-tiba energi tipis bagai pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, berubah menjadi pilar pedang yang menusuk ke depan. Ini jalannya. Ini adalah jurus dari teknik pedang Liu He Agung. Kelihatannya seperti tusukan, tetapi sebenarnya pilar pedang itu terbuat dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin menjadi satu. Cahaya pedang ini terus mengalir dan berganti posisi. Qin Mu pernah melihat teknik pedang serupa pada kuping sebelumnya, tetapi kuping menggunakan teknik memotong. Menusuk dan memotong mungkin tampak seperti gerakan pedang dasar, tetapi cara kerja gerakan ini sebenarnya adalah gaya memutar pedang dari Master Nasional Yan Kang. Jurus membungkus pedang berbeda dengan jurus membungkus pedang di antara 14 jurus pedang dasar. Jurus membungkus pedang menggunakan gagang untuk mengerahkan kekuatan guna menjerat senjata lawan, sementara jurus membungkus pedang mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan dahsyat. Perbedaan terbesar antara gaya melingkari pedang yang dilakukan oleh Master Yan Kang dan Ku Yuan adalah bahwa perubahan setiap pedang di kolom pedangnya berbeda, sementara Ku Yuan mengendalikan pedang dengan perubahan yang sama untuk setiap pedang, sehingga ia dikalahkan oleh Lin Xuan Daozi yang menggunakan kocokannya sebagai pedang. Kalau saja Master Yan Kang, dia pasti bisa menangkis pukulan Taois Lin Xuan. Tidak hanya itu, dalam pandangan Qin Mu, pedang Master Yan Kang utuh. Pilar pedangnya terdiri dari cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cahaya pedang adalah individu, tetapi ketika ia menusuk dengan pedangnya, cahaya itu menjadi satu kesatuan. Jika kau ingin mematahkan pedangnya, kau harus menekan kekuatan pilar pedang saat melawannya, dan barulah kau dapat mematahkan setiap cahaya pedang di pilar pedang tersebut.
Cara yang digunakan Lin Xuandaozi untuk menghadapi kuping sama sekali tidak berguna melawannya. Fondasi Master Yan Kang sama kokohnya dengan fondasi saya, bahkan lebih kuat dari fondasi Lin Xuandaozi. Qin Mu merasa heran, bagaimana hal seperti itu bisa ada. Dia hanyalah seorang dewa. Di tangga, Master Kekaisaran Yan Kang menjelaskan secara rinci rahasia jurus pedang melingkar. Penjelasannya sangat menyeluruh, dan Qin Mu merasa seolah-olah kepala desa sedang mengajarinya ilmu pedang. Jurus pedang melingkar merupakan pengembangan dari ilmu pedang dasar. 14 jurus pedang dasar Qin Mu sudah sangat solid, dan setelah diajari oleh kepala desa, tidak sulit baginya untuk mempelajari jurus pedang melingkar. Ia langsung memahaminya dan langsung memahaminya begitu dijelaskan. Ia terpesona olehnya. Namun, ini hanya dirinya. Yang lain berpikir keras setelah mendengar penjelasan Master Yan Kang. Ada yang tidak berpikir, melainkan menghafalnya dalam hati. Yang lain mengendalikan pena mereka dengan energi vital dan dengan cepat mencatat kata-kata Master Yan Kang, berniat untuk memahaminya secara perlahan di masa mendatang. Lagi pula, hanya sedikit orang yang mampu mengerti dan memahaminya saat itu juga, sedangkan kebanyakan orang tampak bingung. Setelah Master Kekaisaran Yan Kang selesai menjelaskan jurus melingkar pedang, dia berkata, "Para cendekiawan, kalian sekarang boleh melakukannya." Banyak anggota Imperial Chollege, Sekretarial Chollege, dan para kepala akademisi semuanya bersemangat. Mereka baru saja mendengarkan kuliah dengan saksama, tetapi sekarang mereka harus bersemangat dan melihat lebih dari 1000 cendekiawan di bawah. Master Kekaisaran meminta mereka untuk menguji kemampuan pedang mereka untuk melihat apakah ada orang yang layak diperhatikan di antara mereka. Mereka yang memiliki pemahaman yang kuat harus dipilih dan menunggu 2 hari untuk pergi dan bertarung melawan Lin Xuandaozi. Di depan Akademi Kekaisaran, para cendekiawan mulai melakukan upaya-upaya ceroboh, mencoba mengubah energi vital mereka menjadi energi pedang dan melakukan jurus melingkari pedang. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan energi pedang, dan energi vital mereka pun runtuh dan melesat ke segala arah, hampir melukai para cendekiawan di sekitar mereka dan menyebabkan keributan. Ada yang menghimpun ki mereka ke dalam pilar pedang, tetapi saat mereka mencoba mengendalikan ki pedang agar berputar secara konsentris, pedang itu tidak mau berputar dan malah bergerak maju mundur. Banyak juga orang dengan kekuatan supernatural yang telah mempelajari teknik pedang Liu He Agung yang diajarkan oleh Akademi Tai. Teknik pedang Liu He Agung sendiri diciptakan oleh Master Nasional Yan Kang. Setelah mempelajarinya, mereka secara alami dapat menggunakannya dengan mahir. Ada juga beberapa orang yang menerima bimbingan dari Master Yan Kang, dan ilmu pedang mereka semakin meningkat. Meskipun mereka tidak dapat mencapai samadhi jurus melingkar pedang, kekuatan mereka meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Ada juga beberapa orang yang sangat cerdas. Meskipun mereka belum mempelajari teknik melingkari pedang, setelah menerima bimbingan, mereka telah memahami beberapa misterinya dan dapat menggunakan pilar pedang. Meskipun perubahan dalam teknik pedang masih samar, mereka menjadi lebih fleksibel setiap saat. Qin Mu juga mencoba melakukan gaya melingkari pedang, tetapi dia langsung mengerutkan kening dan menatap kosong ke arah benang energi vital miliknya. Energi vital orang lain setipis rambut, jadi ketika mereka melakukan kolom pedang tersebut terdiri dari energi pedang yang sangat tipis, tetapi benang energi vitalnya setebal lengannya. Bagaimana dia bisa menggunakan benang energi vital setebal itu untuk melakukan gaya melingkari pedang? Jadi seberapa tebal kolom pedang itu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Pilar pedang setebal ini bukan lagi pilar pedang, melainkan puncak pedang. Sebuah gunung yang terbuat dari energi pedang ditembus. Meskipun vitalitasku kuat, itu tidak sekuat ini. Aku tidak bisa menggunakan puncak pedang seperti itu. Di samping Qin Mu, bahkan rubah kecil itu sedang mencoba mempelajari jurus memutar pedang. Wei Yong, Yun Ke, dan yang lainnya sudah mencoba memutar energi pedang. Ling Yuxiu dan Shen Wanyun membuat kemajuan tercepat, tetapi hanya dia yang linglung. Setelah beberapa saat, Qin Mu mencoba melepaskan benang energi vital setebal lengannya, dan berpikir dalam hati, karena tidak berhasil, bolehkah aku menggunakan jurus pedang melingkar untuk menguraikan benang energi vitalku? Dia melakukannya begitu memikirkannya, dan segera mencoba dengan penuh minat untuk menguraikan benang energi vitalnya sendiri dengan menggunakan metode yang diajarkan oleh Master Yan Kang. Energi vitalnya kuat dan dahsyat,
serta sangat murni, sehingga sulit untuk dimurnikan menjadi benang. Terutama setelah berlatih dan Xinjue, energi vitalnya menjadi semakin murni. Tak seorang pun di desa mengajarinya cara mengolah qi menjadi benang, karena kepala desa adalah orang yang memiliki ilmu pedang tertinggi. Namun, kepala desa hanya mengajarinya satu teknik pedang dan 14 jurus pedang, dan mengabaikan yang lainnya, sehingga benang energi Qinmu dapat berkembang pesat. Kali ini, Qinmu mendapat kilasan inspirasi. Ia merasa bahwa menggunakan teknik melingkari pedang untuk melatih qi-nya menjadi benang pasti akan membuahkan hasil. Jurus pedang melingkar yang diajarkan oleh Master Nasional Yan Kang memang sangat hebat. Ia segera menguasai triknya dan menunjukkan kegembiraannya. Di depan Akademi Kekaisaran, tatapan Tuan Muda tertuju pada Qinmu, dan dia tak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, apa yang dilakukan bajingan ini di sini, bermain-main dengan tongkat, bukannya belajar ilmu pedang. Shen Wanyun, yang tidak jauh dari sana, melihat tongkat vitalitas Qinmu dan tersenyum, meskipun dia sangat kuat, pemahamannya rata-rata, jauh lebih rendah dariku. Pada saat ini, Qinmu tiba-tiba meledak dalam ekstasi dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya bagaikan guntur, menggema di seluruh tempat, selesai, akhirnya selesai. Tuhan kasihanilah aku, akhirnya aku menguasai benang energi vital.